Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak penguji yang kami hormati, Dr. Andes Asep Nurdiana, serta Ibu Mentor Lin Mujilistari, dan Bapak Fisika Prasetya Putra sebagai guru. Di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul meningkatkan pelayanan dengan digitalisasi formulir survei kepuasan pasien dan kritik saran menggunakan Google Workspace di Laboratorium Patologi Klinik RSUD Gambiran, Kota Kediri. Saya akan memperkenalkan diri dengan nama saya adalah Andi Ferry Kurniawan. Saya bekerja di RSUD Gambiran Kota Kediri sebagai peranata laboratorium kesehatan terampil. Berikut adalah profil instansi Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri yang mempunyai visi sebagai rumah sakit yang bermutu, profesional, dan berdaya saing dalam pelayanan kesehatan. Mempunyai 3 misi, yaitu 1, memberikan pelayanan kesehatan yang memuaskan kepada seluruh pelanggan. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana yang terstandar. Yang ketiga, menjadikan rumah sakit pusat rujukan pelayanan kesehatan untuk wilayah Kediri dan sekitarnya. Yang mempunyai falsafah bekerja adalah ibadah, dan moto adalah pelayanan empati. Pelayanan efektif, memadai, praktis, aman, dan simpati. Latar belakang disusunnya rancangan aktualisasi ini adalah merupakan bagian latsar CPNS. Tujuan pembuatan rancangan aktualisasi sebagai panduan dalam melaksanakan aktualisasi di unit kerja. Setelah saya bekerja beberapa bulan di Rumah Sakit Gambiran di bagian laboratorium, saya menemukan kurang lebih ada 5 isu. Yang pertama adalah kurangnya kepatuhan petugas laboratorium dalam pemakaian APD atau jas lab di ruang analisa. Yang kedua adalah petugas laboratorium dalam pengisian kartu stok untuk reagen terpakai atau keluar tidak optimal. Yang ketiga adalah petugas laboratorium dalam pencatatan pengulangan hasil pemeriksaan lab tidak tertib. Yang keempat adalah petugas laboratorium dalam pencatatan hasil laboratorium pasien IGD tidak dilakukan dengan baik. Dan yang terakhir adalah belum maksimalnya survei kepuasan pasien dan kritik saran di laboratorium. Isu pertama adalah kurangnya kepatuhan petugas laboratorium dalam pemakaian APD tes lab di ruang analisa. Bisa dilihat seperti di gambar, ini merupakan petugas lab yang memakai baju nakes. Jadi waktu berangkat kerja mereka memakai baju kerja, baju dinas, kemudian waktu di laboratorium di ruang analisa menggunakan baju nakes. Ini masih banyak petugas yang seperti ini tidak memakai jas lab. Yang diharapkan nanti semua petugas itu memakai jas lab, jadi tidak ada yang terkena percikan-percikan spesimen. Isu yang kedua adalah petugas laboratorium dalam pengisian kartu stok untuk reagensia terpakai keluar tidak optimal. Bisa dilihat di dalam gambar, contohnya ini hanya contoh aja. Kartu stoknya seperti ini, jumlahnya masih 2, sedangkan di kenyataannya boxnya itu masih ada beberapa banyak. Jadi tidak sesuai. Isu yang ketiga adalah petugas lab dalam pencatatan pengulangan hasil pemeriksaan abnormal di laboratorium tidak tertib. Bisa dilihat di dalam gambar, ini terakhir bulan 7 2021, sedangkan ini sudah bulan September, itu artinya tidak tertib dan tidak teratur. Kemudian isu keempat adalah petugas laboratorium dalam pencatatan pelaporan hasil laboratorium pasien IGD tidak dilakukan dengan baik. Begitupun ini dengan gambar ini masih sama. Ini terakhir bulan Juli, jadi ini tidak tertib dan tidak teratur. Yang isu kelima adalah belum maksimalnya survei kepuasan pasien dan kritik saran di laboratorium. Ini terakhir adalah bulan 9 2019, itu artinya tidak tertib sama sekali, sampai sekarang belum ada kelanjutannya lagi, nanti ditakutkan dapat mengurangi mutu pelayanan laboratorium. Kemudian dari beberapa isu ini, 5 isu tadi ditetapkan menetapkan core isu dengan teknik APKL. Dari 5 isu tersebut, ada 2 yang tidak memenuhi syarat, yaitu poin nomor 3 dan nomor 4. Ini karena di bagian aktualnya tidak aktual, makanya dapat mendapatkan hasil tidak memenuhi syarat.
Setelah didapatkan 3 isu, kemudian ditetapkan lagi menggunakan teknik USG, urgensi, series, dan growth. Di dalam poin nomor 1, kurangnya kepatuhan petugas lab dalam pemakaian APD mendapatkan poin 3, masing-masing di U dan di G. Ini karena saya pikir mereka meskipun tidak memakai APD, tapi sudah memakai baju ganti. Jadi setidaknya tidak untuk cepat diselesaikan. Dengan melakukan sosialisasi atau peringatan kepada teman-teman, mungkin masih bisa diselesaikan dengan cara seperti itu. Sedangkan yang kedua adalah petugas laboratorium dalam pengisian kartu stok untuk reagensia terpakai keluar tidak optimal, juga mendapatkan poin 4 karena tidak begitu tinggi urgensinya untuk diselesaikan isu tersebut. Karena dengan melakukan monitoring dan evaluasi di laboratorium, bisa untuk mengingatkan teman-teman untuk melakukan pencatatan kartu stok. Sedangkan yang ketiga, belum maksimalnya survei kepuasan pasien dan kritik saran mendapatkan peringkat pertama karena semuanya mendapat angka 5 karena ini dirasa sangat cepat isu menyebar dan seharusnya lebih cepat diselesaikan. Karena jika tidak diselesaikan, maka pelayanan laboratorium tidak akan berjalan maksimal. Kita tidak bisa mengetahui apa yang dipikirkan oleh pasien kalau kepuasan pelanggan ini bagaimana ketik sarannya kita tidak mendapatkan. Kemudian dari penetapan core isu ini diberikan peringkat pertama untuk yang belum maksimalnya survei kepuasan pasien dan kritik saran di laboratorium, menempati urutan pertama. Setelah analisis metode APK dan USG, maka isu yang diprioritaskan adalah belum maksimalnya survei kepuasan pasien dan kritik saran di laboratorium. Selanjutnya isu ini akan dianalisis menggunakan teknik Fishbone dengan kategori 6M, man, material, metode, measurement, melee, dan mesin. Man adalah belum ada petugas yang membuat aplikasi digital. Material adalah belum adanya aplikasi digital karena masih memakai kertas dan bolpen untuk survei. Mesin, belum adanya aplikasi digital. Melee atau lingkungan adalah budaya yang tidak menganggap penting ketik saran. Metode adalah belum adanya alur digital pemberian ketik saran dan penilaian kepuasan pelayanan. Sedangkan measurement adalah diberhentikannya proses survei di era pandemi, seperti kita lihat di dalam gambar yang tadi ada terakhir tahun 2019. Ini karena masih menggunakan kertas, artinya belum adanya aplikasi digital. Sehingga gagasan kreatif yang kita ambil dan menjadi judul dari rancangan aktualisasi adalah meningkatkan pelayanan dengan digitalisasi formulir survei kepuasan pasien dan kritik saran menggunakan Google Workspace di Laboratorium Patologi Klinik RSUD Gambiran Kota Kediri. Berikut adalah rencana kegiatan aktualisasi, ada 7 rencana. Yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan aktualisasi. Yang kedua, membuat materi kritik saran dan penilaian kepuasan pasien. Yang ketiga, membuat laman digital untuk kritik saran dan penilaian kepuasan pasien. Ini menggunakan Google Form. Yang keempat adalah memasang info pengumuman tentang laman digital kritik saran dan penilaian kepuasan pasien menggunakan standing banner. Yang kelima adalah sosialisasi kepada pasien untuk melakukan kritik saran dan penilaian kepuasan melalui laman digital Google Form tadi. Yang keenam adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Dan yang terakhir adalah penyusunan laporan hasil aktualisasi. Bisa kita lihat di dalam layar. Yang pertama, tahapan pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan aktualisasi. Didapatkan output nanti persetujuan dari mentor dan melakukan perbaikan sesuai arahan mentor. Tahapan kedua adalah membuat materi kritik saran dan penilaian kepuasan pasien. Ini nanti bisa kita lihat materi kritik saran yang terdahulu, yang seperti gambar tadi. Kemudian kita susun materi sesuai saran dari mentor. Tahapan ketiga adalah membuat laman digital untuk ketik saran dan penilaian kepuasan pasien. Ini menggunakan Google Form. Nanti link dari Google Form kita convert juga ke QR barcode, kemudian menyusun laporannya, menyusun lamannya dari Google Form. Tahapan yang keempat adalah memasang info pengumuman tentang laman digital ketik saran dan penilaian kepuasan pasien. Ini membuat desain pengumuman standing banner itu tadi, terus link yang di Google Form juga kita tampilkan di situ beserta QR barcode-nya.
Kemudian tahapan kelima adalah sosialisasi kepada pasien untuk melakukannya, kritik saran dan penilaian kepuasan melalui laman digital. Jadi kita membuat konsep sosialisasi kepada pasien untuk melakukan kritik saran melalui Google Form tadi dan QR barcode. Yang tahapan keenam adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi kita melihat adanya dari link Google Form apakah sudah banyak yang melakukan survei kepuasan dan kritik saran seperti apa, sudah banyak apa belumnya. Dan tahapan ketujuh adalah melakukan laporan aktualisasi. Tahapan kegiatan adalah menyampaikan kepada mentor tentang hasil kegiatan yang telah dilakukan. Yang kedua adalah konsultasi dengan coach terkait hasil diskusi dengan mentor. Yang ketiga adalah menyusun hasil kegiatan dalam bentuk laporan aktualisasi. Dan berikut adalah jadwal kegiatan. Bisa kita lihat yang pertama melakukan konsultasi ini butuh 3 hari kurang lebih tentang rencana-rencana kegiatan, tahapan-tahapan kegiatan. Yang kedua adalah membuat materi kritik saran. Ini membuat materi harus juga melakukan konsultasi dengan mentor. Apakah mau disamakan seperti yang terdahulu atau mau yang baru. Sedangkan yang ketiga adalah membuat laman digital untuk kritik saran dan penilaian kepuasan pasien. Ini butuh waktu kurang lebih seminggu lebih karena ini butuh waktu lama untuk membuat link, menyusunnya. Kemudian memasang info pengumuman tentang laman digital ini menggunakan standing banner, jadi dipercitakan tidak tahu apakah bisa cepat atau lama, makanya saya butuh waktu seminggu lebih juga. Yang kelima adalah sosialisasi. Ini rencana 1 minggu full sosialisasi kepada pasien setiap pagi. Kemudian melakukan evaluasi juga butuh waktu 1 minggu. Kemudian yang terakhir adalah menyusun laporan hasil kegiatan aktualisasi. Ini dibutuhkan waktu 2 minggu untuk menyusun laporan aktualisasinya. Terima kasih, sekian paparan rancangan aktualisasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekeliruan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.